Baik pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Update Siang bersama calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga. Nah, di segmen ketiga kali ini, saya akan menanyakan tentang kemacetan nih Pak Pilar. Selama ini kan Jakarta dan sekitarnya identik dengan kemacetan. Nah, di Tangerang Selatan seperti apa kalau Pak Pilar melihat kemacetan ini? Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa Tangerang Selatan ini selalu membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi. Bagaimana orang dari keluar rumah sampai mereka tempat kerja, dari tempat kerja sampai pulang, mereka bisa mendapatkan fasilitas transportasi yang mumpuni. Tangerang Selatan saat ini sudah ada trayek transportasi publik terbaru. Sudah ada itu 30 trayek, baik itu BRT maupun feeder, yang insya Allah di 2025 ini akan kita launching. Supaya apa? Banyak peminat ya. Kemarin Transjakarta juga sudah mulai berminat gitu kan mengunjungi kami karena trayek terbaru ini. Ini untuk inner Tangsel lah. Yang untuk antar wilayahnya selain punya KRL sekarang sudah ada. Kita juga mendorong PT MRT, kita meminta PT MRT untuk segera berinvestasi di Kota Tangerang Selatan karena memang daya beli menurut kami cukup bagus gitu. Dan sekarang MRT sedang melakukan kajian, FS-nya itu bukan hanya saja jalur selatan itu adalah Lebak Bulus, Pondok Cabe sampai Rawabuntu. Mereka mengkaji yang jalur utara, yaitu Lebak Bulus, Pondok Aren sampai ke Rawabuntu. Nah nanti kita balikan ke mereka mana yang paling visible, yang paling duluan bisa dicapai. Ya silahkan, yang penting itu memberikan dampak positif ya untuk mengurai masalah kemacetan di Tangsel. Kira-kira yang membuat PT MRT tertarik itu yang jalur mana untuk wilayah Tangsel? Saya belum bisa menyampaikan. Saat ini 2 jalur itu sedang dikaji dan mungkin akhir Desember itu mereka memutuskan ya. Akhirnya mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan pembangunan segera atau investasi segera seperti itu. Kalaupun memungkinkan, nanti paling cepat akan dimulai tahun berapa Pak Pilar? Kalau saya dengar butuh waktu ya, lebih dari 2 tahun ya untuk infrastruktur dan lain sebagainya, belum juga pengadaan lahan. Tapi saya rasa di periode besok ya, kalau Tuhan memang memberikan jalan kepada saya dan Pak Ben lagi, ya saya target di periode besok itu bisa selesai gitu untuk MRT. Ya kita berharaplah semuanya. Tapi sekali lagi ya harus upaya dan doa kan, itu kan banyak sekali faktor-faktornya, misalkan investasi dan lain sebagainya. Kita kalau dengan APBD Tangsel ya mungkin kita APBD tidak seperti DKI yang mungkin hampir 90 triliun, kita hanya 4 triliun. Kalau untuk membiayai ya semuanya habis untuk itu. Guru nggak kebayar kan, ASN nggak kebayar, pembangunan mandek. Ya akhirnya PT MRT ini atau LRT yang akan dibangun jalurnya ini kalau nggak salah sepanjang sekitar 16 km ini ya skema yang terbaik adalah investasi. Tapi harganya pada saat itu beroperasi murah untuk masyarakat. Jadi kita berharap dari Pemprov Banten, dari Pemkot Tangsel, kita berikan bantuan lah untuk keringanan biaya supaya masyarakat tetap bisa menjangkau MRT ini dengan lebih murah. Selain MRT, moda transportasi misalkan kayak seperti Transjakarta gitu, apa sudah dikaji ulang juga sama Pemkot Tangsel? Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada 30 lebih trayek terbaru, yang dimana kemarin PT Transjakarta juga cukup berminat ya, karena kita ada BRT, ada feeder. Kalau feeder itu kan masuk ke wilayah perumahan atau perkampungan yang kecil-kecil. Lalu jadi mereka jalan kaki sedikit di bus stop, lalu mereka bisa naik, lalu bisa nyambung ke BRT yang di jalur utama. Bentuknya bus, lalu juga nyambung lagi ke KRL ataupun MRT. Nah itu harapan saya sih seperti itu gitu. Jadi kalau orang semuanya naik motor atau mobil kan ya pasti macet lah gitu. Apalagi jumlah Tangsel penduduknya bertambah. Setiap hari orang Depok, orang Bogor, orang Tangerang lewatnya Tangsel mau ke Jakarta. Jadi kita nggak bisa menahan itu, tapi kita bisa mengakalinya ya dengan transportasi publik ini harus tercapai di 5 tahun ke depan tuh harus nyata. Kemarin bus sekolah sudah berjalan, kita tahun ini sudah ada 5-8 bus sekolah lah yang free, itu kita plat merah, kita berikan buat anak-anak sekolah, alhamdulillah beroperasi dan itu antusiasmenya besar sekali, sangat baik sekali. Jadi artinya bahwa transportasi publik ini adalah nadi daripada pergerakan masyarakat di Tangerang Selatan. Transportasi publik ini mengurai kemacetan ada dalam visi misi pasangan Benyamin
pilar ya di 2004 ini. Iya, ada dalam visi misi kami. Dan itu nanti seberapa persen bisa terrealisasi dari janji-janji yang sudah Saya harap bersama Pak Ben ini bisa jadi prioritas. Prioritas. Ya, saya pengen transportasi publik ini benar-benar bisa terwujud. Kemarin saya banyak fokusnya menangani yang paling sering itu banjir kan. Nah, sekarang alhamdulillah titik banjir sudah jauh lebih berkurang, walaupun masih ada, harus kita bereskan. Tapi transportasi publik ini besok yang paling penting untuk kita tuntaskan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Benyamin dan Pak Pilar ini untuk mewujudkan kira-kira janji kampanye ini yang sudah berlangsung ini dengan dukungan masyarakat? Seperti apa, Pak? Kami sudah ada roadmap ya untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJPD yang kami lakukan, yang sudah kami buat. Ya insya Allah sudah ada stagingnya di setiap tahun. Jadi kami sekali lagi mohon doa, dukungan dari masyarakat di Tangerang Selatan supaya tahapan ini bisa berjalan baik dan lancar. Ya berikan kepercayaan kepada kami dan masyarakat juga bersama media gitu melakukan pengawasan supaya jalannya program ini berjalan lancar dan baik. Jadi kami harap semua itu harus kolaboratif, kan di visi kami kolaboratif ya. Nah itu kolaborasi itu bisa dilakukan. Nah Pak, kira-kira alasan apa yang membuat Pak Pilar ingin agar masyarakat Tangsel itu memilih kembali pasangan Benyamin Daphni, Pak? Ya, sebetulnya kami sedang bekerja dan alhamdulillah saya turun setiap hari mendatangi masyarakat. Apresiasi mereka sangat baik sekali terhadap Benyamin Pilar. Mereka hampir semua wilayah perkampungan ataupun perumahan pasti pernah merasakan program di 3,5 tahun ini, walaupun masih ada PR. Nah, kami selalu menyampaikan kepada mereka, ya kalau PR itu mau selesai, saya sudah lihat lokasinya, teman-teman OPD saya sudah tahu, kelurahan saya, kecamatan saya sudah tahu semuanya permasalahan apa di wilayah kita. Ya pilih Benyamin Pilar kan, seperti itu kan, supaya keberlanjutan itu ya bisa dilakukan. Karena apa? Saya sama Pak Ben itu sampai saat ini ya niat kita niat kerja gitu. Bagaimana PR kita harus tuntas supaya kita juga tenang seperti itu. Pak, biasanya calon kepala daerah itu kan selalu menyampaikan janji-janji yang manis lah Pak ya. Nah kira-kira Pak Pilar ini kalau melihat pasangan Benyamin Pilar ini satu titik kekurangannya apa Pak? Yang memang nanti akan diperbaiki. Ya, yang perlu teman-teman tahu bahwa saya sama Pak Ben tidak akan menjanjikan sesuatu hal yang mustahil. Itu yang paling utama. Kita apa yang bisa terukur, apa yang bisa diwujudkan, itu yang paling penting. Tentu kekurangan ya, saya sama Pak Ben pasti ada kekurangan lah dalam seorang pemimpin. Apakah kekurangan seperti apa? Tapi yang pasti masyarakat yang bisa menilai secara langsung. Dan nanti terbukti pada saat di TPS seperti apa kan. Dan juga sudah terukurnya pada saat kita setiap tahun melakukan kajian kepuasan publik terhadap program pembangunan kami. Ya memang pasti yang namanya orang bukan pemuas ya. Kami bukan pemuas. Semua orang harus dipuaskan. Iya, kami tidak bisa memaksakan semua orang suka terhadap kami. Tapi yang kami tahu bahwa kami bekerja secara maksimal, fokus dan total terhadap Kota Tangerang Selatan. Selama kami diberikan amanat, itu aja. Nah, yang terakhir mungkin Pak Pilar, pesan Bapak kepada warga Tangsel yang selama ini bahkan nanti yang tentu ada yang tidak memilih Bapak pasti kan. Nah, kira-kira pesannya apa juga kepada mereka yang tidak memilih Benyamin Daphni dan Pilar Saga? Kan saya sampaikan bahwa visi kami adalah menjadikan Tangsel kota yang inklusif. Inklusif itu ya membangun Tangsel, kita tidak memilih siapapun. Kalau saya udah sama Pak Ben sudah menjadi seorang wali kota, wakil wali kota ya selama ini, bahkan di beberapa basis suara yang memang kami rasa kurang gitu ya, ya kami tetap melakukan pembangunan lah. Karena ini bicaranya bukan masalah dipilih atau tidak dipilih, ini adalah tanggung jawab moral kami untuk membangun Tangsel ya secara keseluruhan, gitu kan. Dan kami harus tahu prioritas mana yang kami lakukan supaya apa, pembangunan ini bertahap dan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya seperti apa gitu. Dan nanti kalaupun terpilih, maka Pak Benyamin Daphni dan Pak Pilar adalah bapaknya orang Tangsel secara keseluruhan ya Pak ya,
baik yang Betul. memilih maupun yang tidak memilih, begitu. Iya, ya sekali lagi saya dan Pak Ben ini manusia biasa. Kami juga tidak menuntut diri kami untuk dicintai semua orang atau disukai, tapi kami melakukan hal yang terbaik supaya orang semakin mencintai Tangerang Selatan. Bukan mencintai saya atau Pak Ben, saya ini kan bukan apa-apa, tapi bagaimana orang semakin bangga, semakin mencintai kota Tangerang Selatan. Itu target kami. Baik, Pak. Ya. Baik, pemirsa Jawa Pos TV, berikut bincang-bincang kami dengan calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga, dan terima kasih atas kedatangannya di studio kami, Pak Pilar. Banyak untuk Jawa Pos. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah